Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita bakal jalan-jalan melintasi waktu loh. Kita akan melihat seluruh kisah hidup tata surya kita, dari awal kelahirannya yang super panas sampai akhirnya yang dingin dan sepi. Coba deh, pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam terus kepikiran gimana ya semua ini bisa ada, dari mana asalnya, dan pertanyaan yang mungkin lebih bikin merinding, gimana akhirnya nanti? Oke, siap-siap ya. Kita bakal ngebut melintasi 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta. Semuanya cuma dalam 5 menit ke depan. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari nol. Bayangin kita mundur jauh banget. 4,6 miliar tahun yang lalu. Waktu itu, tata surya kita belum ada sama sekali. Yang ada cuma awan raksasa. Isinya debu, es, gas hidrogen dingin yang ngambang gitu aja di kegelapan luar angkasa. Terus gimana caranya awan debu doang bisa jadi bintang? Nah, ini dia pemicunya. Bayangin ada bintang tetangga yang meledak. Ledakan dahsyat yang namanya supernova. Ledakan ini menciptakan gelombang kejut, kayak ombak raksasa di lautan, yang menghantam awan debu kita dan membuatnya jadi padat. Dari situ gravitasi mulai bekerja. Semua materi ditarik ke tengah, makin padat, dan mulai berputar. Saking padatnya, tekanan dan gesekannya bikin intinya panas banget, sampai jutaan derajat. Inilah yang namanya protobintang atau calon bintang. Dan puncaknya, fusi nuklir menyala. Selamat datang matahari. Tapi setelah matahari lahir, ceritanya belum selesai. Jangan bayangin semuanya langsung adem ayem. Justru sebaliknya. 100 juta tahun berikutnya itu benar-benar masa yang kacau balau, penuh tabrakan dan kehancuran. Coba kita lihat urutannya ya. Pertama, planet-planet gas raksasa kayak Jupiter terbentuk duluan. Terus ada satu peristiwa super dahsyat. Sebuah planet purba seukuran Mars, namanya Theia, menabrak bumi. Gila kan? Tabrakan ini ngelempar puing-puing ke orbit yang akhirnya jadi bulan yang kita lihat sekarang. Nggak berhenti di situ, selama ratusan juta tahun berikutnya, planet-planet di bagian dalam tata surya, termasuk bumi, dihujani asteroid terus-menerus. Tapi yang paling bikin takjub, begitu hujan asteroid ini reda, kehidupan pertama di bumi malah langsung muncul, seolah-olah mereka nungguin momen yang pas. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba lihat bumi dan Mars, mereka kan tetanggaan, tapi nasibnya beda jauh. Di bumi, makhluk hidup purba mulai memproduksi oksigen. Ini mengubah atmosfer kita jadi selimut pelindung yang bikin kehidupan lebih kompleks bisa tumbuh. Sementara itu, Mars nasibnya kurang beruntung. Ukurannya nggak cukup besar buat punya medan magnet yang kuat. Akibatnya, atmosfernya dikikis abis sama angin matahari dan tabrakan meteor. Tanpa perlindungan itu, airnya nguap ke angkasa, dan Mars pun jadi planet kering dan beku seperti yang kita tahu sekarang. Oke, maju cepat miliaran tahun kemudian. Setelah semua kekacauan itu, tata surya kita akhirnya masuk ke fase yang, lumayan tenang lah. Inilah masa yang kita tinggali sekarang. Tapi, ada yang beda nih. Ada tambahan baru dari kita, manusia. Kalau dilihat dari jauh banget ya, tata surya kita kelihatannya masih sama aja kayak miliaran tahun lalu. Tapi, coba deh kita zoom in. Kita bakal nemuin jejak-jejak kecil kita di mana-mana. Ada satelit buatan yang muterin bumi, ada stasiun luar angkasa, bahkan ada robot-robot penjelajah yang lagi jalan-jalan di permukaan Mars. Biar kebayang segede apa sih skala di luar angkasa itu, coba lihat perbandingan ini. Itu tuh bintik merah raksasa di Jupiter. Itu sebenarnya badai dahsyat yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari planet bumi kita. Seluruh planet kita bisa masuk ke dalam badai itu. Wow, gila banget kan? Tapi, masa tenang ini nggak akan selamanya. Sekarang, kita lihat ke masa depan. Masa depan yang jauh banget. Kita akan lihat gimana akhir dari kehidupan matahari kita bakal menentukan nasib semua planet, termasuk kita. Dan ini bukan kalau tapi kapan. Skenarionya udah pasti. 1 miliar tahun dari sekarang, matahari bakal 10% lebih terang. Cukup panas buat bikin semua lautan di bumi mendidih dan menguap. 3,5 miliar tahun lagi, bumi bakal mirip Venus, panas kayak neraka. Puncaknya, 7,7 miliar tahun lagi matahari bakal mengembang jadi raksasa merah, dan Merkurius dan Venus bakal ditelan. Setelah itu, matahari akan melepaskan lapisan luarnya, dan yang tersisa cuma inti kecil padat yang kita sebut katai putih. Terus, kita gimana? Manusia? Ya, mungkin kita bisa pindah dulu ke Mars, tapi itu pun cuma sementara. Mars juga bakal jadi terlalu panas. Mungkin kita harus pindah lebih jauh lagi, ke Titan misalnya, salah satu bulannya Saturnus.
Kenapa Titan? Karena sejauh ini, cuma di sana tempat lain yang kita tahu punya cairan di permukaannya. Walaupun kita udah tahu banyak banget ternyata halaman belakang rumah kita ini ya, tata surya kita, masih penuh dengan hal-hal aneh, penuh misteri yang sampai sekarang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Jadi dari semua hal yang udah kita pelajari, teka-teki apa aja sih yang masih belum terpecahkan? Yuk kita intip beberapa misteri terbesar yang ada di sekitar kita. Pertama-tama, biar kita sadar betapa dominannya matahari. Matahari itu masif banget. Saking masifnya, dia itu 99,86% dari seluruh massa di tata surya. Lihat deh grafiknya, hampir nggak kelihatan kan bagian lainnya? Semua planet, bulan, asteroid, semuanya cuma 0,14% sisanya. Kita ini ibarat remah-remah kue yang ngorbitin satu bola raksasa. Dan keanehan-keanehan lain banyak. Uranus muternya miring, kayak bola gelinding. Di Pluto ada gunung berapi, tapi yang keluar es, bukan lahar. Terus ini, atmosfer matahari. Anehnya, jutaan derajat lebih panas dari permukaannya sendiri. Gimana ceritanya coba? Dan Venus, planet kedua, entah kenapa malah lebih panas dari Merkurius yang lebih dekat sama matahari. Terus, lihat ini, ngarai raksasa di Mars namanya Valles Marineris. Ini 10 kali lebih gede dari Grand Canyon di bumi. Pertanyaan besarnya, gimana bisa ada luka sebesar ini di planet yang kayaknya nggak punya lempeng tektonik kayak bumi? Sampai sekarang, kita belum tahu jawabannya. Dan sebagai penutup, saya tinggalin satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini misteri yang paling bikin penasaran. Apa benar ada planet 9 yang ngumpet di luar sana? Jauh di balik Neptunus, di kegelapan, sebuah planet raksasa yang gravitasinya diam-diam ngatur benda-benda di ujung tata surya kita? Jawabannya masih jadi misteri.